Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia meminta aplikator seperti Gojek dan Grab menurunkan biaya potongan aplikasi. Potongan aplikasi. Perubahan potongan yang mencapai 30%. Biaya potongan aplikasi. Potongan aplikasi. Potongan yang dinilai memberatkan. Sejumlah kelompok masyarakat terus menyuarakan protes dampak kenaikan harga BBM. Di Jakarta, aksi unjuk rasa pengemudi ojek online di depan gedung DPR pada Rabu sore. Aksi unjuk rasa menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pangan pasca kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kabupaten Lombok. Ya tergiur pendapatan Kak. Dulu kan ngojek enak, seminggu bisa 3 juta. Cuman makin kesini ya harganya juga makin turun. Udah itu kayak kok pengen nangis aja, udah bela-belain, udah hujan terus banget gitu. Beberapa rekan-rekan kami sudah melakukan aksi keberatan terhadap perusahaan. Namun tetap perusahaan aplikasi ini dengan berbagai alibinya menerapkan tarif potongan aplikasi di atas 20%. Karena sekarang di ojol ini kayaknya susah juga, berat. Dengan adanya sistem-sistem begini-begini, sistem apa slot, apa potongan juga nggak jelas, itu kan nggak transparan. Ruri, Rombiatun, dan Lani adalah 3 dari jutaan pengemudi ojek online di Indonesia yang menggantungkan penghasilan pada sistem kerja berbasis aplikasi. Di tengah hiruk pikuk kemacetan kota Jakarta, kebutuhan akan transportasi cepat semakin mendesak. Ojek daring hadir sebagai solusi instan bagi warga kota. Layanannya kini melekat dalam kehidupan masyarakat urban, mengantar orang, makanan, hingga barang. Namun, di balik layar aplikasi, ada cerita lain yang jarang terdengar. Kalau GoFood nggak bisa dirubah, Kak. Setahu saya yang bisa dirubah layanan goret doang. Itu bayarannya apa ya? Iya, saya paling ngikutin aplikasi aja, Kak. Tapi kalau mau alamat yang sesuai ya Sherlock WA aja, Kak. Coba deh kita nomor WA-nya. Ya udah di chatting aja ya. Iya. Ya siap. Iya siap. Ruri Riansyah adalah seorang mitra Gojek dari tahun 2017. Ia sudah aktif sekitar 8 tahun untuk mengambil pesanan. Berbeda dengan Ruri, Rombiatun banyak bercerita tentang perjuangan dan pengalamannya sebagai pengemudi ojol perempuan. Bahkan Rombiatun sudah memulai kesibukannya saat anggota keluarga di rumah masih terlelap dini hari. Ia bangun lebih awal, memasak untuk keluarganya, berjalan ke warung membeli kebutuhan dapur, menyiapkan bekal untuk anaknya, lalu menunaikan sholat subuh. Semua itu dilakukan sebelum akhirnya ia mengenakan jaket mitra, memasang helm, dan membuka aplikasi. Aktivitas yang nyaris tak berhenti sejak fajar menyingsing. Di balik layar ponsel dan rute perjalanan yang dilalui hari demi hari, ada peran domestik yang terus berjalan. Selain Ruri dan Rombiatun, ada pengemudi lain bernama Lani yang datang dari perantauan untuk mengais rezeki di kota metropolitan ini. Dari balik kontrakan sederhana, Lani menjalani hari-harinya sebagai mitra ojol dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan sekedar mencari nafkah, tetapi memastikan istri dan 4 anaknya di kampung tetap bisa sekolah dan tumbuh layak. Dari kontrakan sederhana inilah perjuangan itu dimulai, pagi demi pagi. Sistem juga kadang-kadang kalau di bawah 10 jam juga suka dianyepin besoknya, Kak. Jadi kayak sistemnya mitra tapi aturan kayak aturan kerja. Jadi kita kalau online di bawah 10 jam itu besoknya atau di hari kemudian yang sama, misalnya di minggu ke depan di hari Rabu yang sama, suka dianyepin kalau kita di bawah 10 jam. Istilah dianyepin mencerminkan pengalaman yang dirasakan oleh para mitra yang tidak mendapatkan pesanan dalam waktu lama.
meskipun aplikasi aktif dan mereka sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Fenomena ini lantas menimbulkan pertanyaan, apakah distribusi pesanan benar-benar dilakukan secara adil dan merata? Bagi sebagian mitra ini bukan lagi sekedar dugaan. Mereka menghadapi situasi serupa secara berulang, tanpa penjelasan dan tanpa transparansi. Belakangan ini sih selalu di bawah 10 karena cuaca, Kak. Pertama jemputnya jauh-jauh, sering di-cancelin saya. Kalau hujan ini kan orderan ngebles. Kemarin juga saya coba on, ternyata jemputnya di Ratu Jaya. Itu jarak dari sini ke Ratu Jaya itu ada 3 kiloan ada. Customer-nya nggak mau nunggu, di cancel. Kemarin aja pas malam Jumat dapat ke stasiun Bogor, posisi di perjalanan juga hujan terus-terusan, nyampe sono juga tengah malam masih hujan juga. Kemarin itu tagihan di aplikasi kan kena 118, ngelihat kilometer itu kisaran 44, sekian lah, hampir 45 kilometer. Itu begitu tagihan di penumpang kena 151.500, di akun di driver cuma 118.800. Karena kan kadang-kadang aduh nggak sesuai amat, jarak segini lumayan jauh tapi potongan segini. Lagi kan uang saku anak kan minim-minim kan sehari kan cepet uang saku bertiga. Terus kalau belanja gitu kan minim-minim 50 ke atas. Itu benar-benar pengeluaran harian itu di atas 150 lebih. Kalau sekarang ini sih paling ya 150, 200 udah bawa pulang, Kak. Bersih itu, tapi ya udah dipotong bensin. Enggak tiap hari. Kadang-kadang kalau lagi sulit paling 100 bersih-bersihnya. Kalau lagi rame bisa 300, 400. Tergantung lokasi sih, Kak. Kalau ini kan ibaratnya berat sebelah. Pokoknya kalau emang potongan 20% ya udah 20%. Kayak begitu aja sih, Kak. Pukul rata. Bentuk eksploitasi lain yang mereka rasakan sebagai mitra adalah munculnya sistem slot. Dalam aplikasi ojek online, sistem ini dikenal sebagai zonasi, pembatasan area kerja yang mengatur di mana pengemudi boleh menerima pesanan. Artinya, seorang mitra hanya dapat mengambil orderan di area yang telah ditentukan oleh sistem. Yang argo pengantaran jarak dekat 5.000. Kayak 5.000 gitu kan customer bayarnya tetap normal, Kak. Ongkos kirim misalnya 15.000, 15.000 ongkos kirimnya doang. Tetap tapi dimasukkan di driver 5.000. Jadi kalau misalnya ada orderan argo jarak pendek nih, misalnya food di bawah 3 kilo masuknya ke slot. Jadi argo hemat masuknya ke slot. Jadi setiap hari tuh Gojek bikin slot misalnya 50 atau 100 kuota nih. Kalau ada yang mau masuk di jam-jam sekian, misalnya jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kalau ada argo 3 kilo itu masuknya ke driver yang ikut layanan itu cuma 5.000. Tapi customer mah tetap bayarnya normal. Mereka ngikut itu karena dibikin anyep, Kak, frustasi. Kalau dapat orderan gabungan aja kan paling cuma 7.000, 8.000, tergantung dari jarak pengantarannya. Kadang bisa masuk langsung double, 2 pengantaran, kadang-kadang 1 dulu terus nimpa lagi 1 gitu. Kalau untuk food ya, kalau untuk penumpang atau paket beda-beda lagi layanan. Kalau emang gabungan harusnya mah 1 tambah 1 berarti 2, ini mah argo 10 harusnya makan 20 nerimanya. Kalau masuk lagi orderan gabungan tuh ini cuma masuk 15, 14. Jadi tergantung kebiasaan driver bawa argo berapa. Biasa bawa 10.000 ya 10.000, biasa di atas 50.000 ya 50.000. Kayaknya sih dibikin jebakan juga masih server. Ibaratnya mau terus-terusan di ini kan, pasti juga nanti juga kejebak sendiri gitu kan, si driver mau gabung juga kan ujung-ujungnya kalau selalu nggak dikasih orderan sih gitu. Kalau emang bisa hilangin tuh slot lebih baik reguler. Kalau di daerah situ ada yang order di bawah 10 kilo, walaupun saya di depan mata saya nggak akan dikasih, peluangnya tipis. Selama ada driver yang biasa bawa argo di bawah 10 kilo. Begitu juga sebaliknya, tiba-tiba di daerah itu ada order di atas 10 kilo, walaupun ada driver di depan mata dia, pasti peluang yang dikasih saya, algoritma itu namanya, Kak. Udah gagu tuh kita udah standby gitu kan, udah standby dari pagi terus sampai sore gitu kan. Itu paling itu tuh paling 50. Iya, seharian ya udah pertama tuh nyesek banget kalau kita udah ngubulang nih, udah nyoba keliling gitu. Akhirnya nggak dapat ya mau nggak mau pulang sih.
Mereka telah mencoba berbagai cara, mengatur jam kerja, berpindah lokasi, hingga mengikuti semua arahan sistem. Namun, hasilnya tetap sama. Notifikasi tak kunjung masuk dan pendapatan perlahan merosot. Bahkan, keluhan ini bukan hanya disuarakan melalui aksi demonstrasi, melainkan mereka juga memberikan ulasan pada aplikasi mitra dari balik layar ponsel. Tertulis jelas tarif yang tidak adil, potongan biaya aplikasi yang besar, orderan yang datang tak sesuai harapan, atau bahkan tak kunjung mendapat pesanan. Berbagai ulasan itu menggambarkan keresahan yang meluas, tetapi tak kunjung mendapat respons berarti. Sebuah pola yang mengindikasikan lebih dari sekedar gangguan teknis, tetapi potensi masalah sistemik yang menekan para mitra di garis depan. Di balik perjuangan para mitra, ada banyak ketidakpastian. Kalau Gojek perempuan itu rawan cancel, jatuhnya korban cancel kitanya. Jadi banyak customer cowok itu kalau udah tahu di aplikasi drivernya cewek itu rata-rata langsung main cancel. Sebagai mitra perempuan, ia harus menghadapi tindakan diskriminasi yang sering kali terjadi. Tak jarang, ia diragukan hanya karena satu hal, dia perempuan. Keselamatan dan kenyamanan driver perempuan yang masih jauh dari kata aman. Beberapa perusahaan platform aplikasi memang mengklaim memiliki inisiatif seperti zona aman, tempat driver perempuan bisa istirahat dan menunggu order dengan lebih nyaman, terutama saat malam hari. Namun sayangnya upaya ini hanya menyentuh permukaan. Algoritma aplikasi, jantung dari seluruh operasional, masih bersifat general, dan akibatnya mereka sering menjadi korban cancel sepihak oleh penumpang, atau lebih buruk lagi, pelecehan saat bekerja. Karena cewek ya, kalau cewek itu riskan kalau pas malam terus dapat penumpang cowok yang tahu sendiri kan, kalau penumpang cowok tuh ada yang rada pegangan gitu. Emang sistemnya kayak sistem orang kerja, kayak karyawan. Padahal statusnya cuma mitra. Dalam sistem kemitraan ini, mereka bekerja tanpa status ketenaga kerjaan yang jelas. Segala risiko ditanggung sendiri, namun minim perlindungan yang menyertai. Bisa sih ngelawan sistem. Ya pokoknya dari jam-jam sibuk aja kan kerasa kalau emang kita nggak gabung slot, karena kan selalu diprioritasin yang udah gabung slot, yang dikasih orderan tuh sama akun tersebut tuh. Yang nggak gabung slot ya udah jadi penonton. Ntar kalau emang dapat orderannya, kalau ada orderan yang di luar area slot, barulah masuk ke akun yang nggak gabung slot. Sebenarnya kalau untuk masalah level atau masalah peringkat di akun, semenjak adanya slot udah nggak ngaruh, nggak berpengaruh lagi. Karena sekarang yang udah diprioritasin sama si aplikator, server gitu, yang udah gabung slot, baru dia prioritasin kasih orderan. Kalau yang nggak gabung sama slot ya udah dikasih sisa-sisa aja yang nunggu di area di luar area slot. Ya tergiur pendapatan nggak? Dulu kan ngojek enak, seminggu bisa 3 juta. Cuman makin kesini ya harganya juga makin turun. Pengembang aplikasi dari salah satu platform turut memberikan penjelasan terkait sistem kerja aplikasi. Jadi untuk setiap rute dia kan ada kayak semacam kecepatannya, misalnya di jalanan ini tuh kecepatannya lagi segini, lagi macet apa enggak. Nah kita juga faktor waktu dalam pengambilan rute kan. Nah jadi kita misalnya ini ada satu customer yang order, ada 10 driver di sekitar. Nah kita untuk setiap driver itu ke customer itu kita cek nih jaraknya berapa, jarak dan juga waktunya. Jadi kita ngasih rute yang terbaik ke user untuk lama penjemputannya. Jadi semakin cepat kita pilih driver itu untuk jadi yang menjemput customernya gitu. Berdasarkan alasan algoritma yang disampaikan oleh perusahaan aplikasi bahwa satu titik yang di situ banyak pengemudi berkumpul belum tentu akan mendapatkan orderan masuk ke situ. Nah, terkadang orderan masuk itu yang didapatkan oleh pengemudi atau driver yang jaraknya jauh, bisa 1 kilometer atau bahkan melebihi 1 kilometer.
Permisi. Iya, Kak mau nitip makanan, Kak. Siapa? Buat Pak Rifki, nanti OB-nya yang ngambil. Lantai 5. Nah, ini kan akan memakan biaya operasional bagi pengemudi yang sedang jaraknya jauh, namun harus menjemput kepada titik yang bisa mencapai 1 kilometer. Nah, ini yang menjadi kendala dari teman-teman pengemudi ojek online. Kenapa algoritma itu tidak diatur oleh sistemnya dari perusahaan aplikasi ini, bahwa ada satu titik pemesanan diatur maksimal mungkin 50 meter atau 100 meter dari lokasi si pemesan agar tidak terlalu jauh. Terima lapar ya? Oh, dikit aja ya? Ini ya, Kak. Kalau dulu sih awal-awal mungkin kalau bicara bersihnya mungkin dulu bersih-bersih 400 bisa lah bersih, Kak. Kalau dulu sering begitu. Emang kalau sekarang jujur aja nyari 100-200 aja agak sulit kalau nggak maksain. Kalau kita nggak buang tenaga, nggak buang bahan bakar, agak susah orderan. Karena Gojek itu sistemnya jemput bola, Kak. Dia nggak bisa ditunggu. Rada sesek juga, misalnya pulang nggak bawa duit, otomatis kan uang tabungan buat ngambil uang tabungan buat harian. Apalagi kan uang saku anak kan minim kan sehari kan cepet uang saku buat 3. Terus kalau belanja gitu kan minim 50 ke atas. Itu benar-benar pengeluaran harian itu di atas rank 150 lebih. Dapat 200, bersih-bersih paling kisaran 100. Untuk ngasih keluarga ya tetap harus, karena kan itu udah kewajiban saya buat anak istri. Ibaratnya ada sisa 100, udah saya kirim semua 100. Kalau masalah besok ya udah lihat besok, yang penting bensin masih aman. Terus ada dia poinnya itu gak kayak poin sekarang gitu kan, akumulasi dalam 1 bulan itu apa namanya tutup poin gitu. Kalau tutup poin itu dapat bonusnya tuh ya, bisa bonusnya aja bisa 150 ke atas. Sedangkan istri di kampung, jadi kan dapur pisah-pisah gitu, jadi harus ada bener-bener ada masukan lagi, penghasilan lain gitu, sampingan lah, taruh sampingan ya. Hujan deras, jarak puluhan kilometer, dan waktu tempuh yang tak sebentar. Namun, bagi Lani tantangan itu bukan satu-satunya beban. Yang lebih membingungkan justru muncul setelah perjalanan selesai. Ketika nominal di aplikasi penumpang dan akun pengemudi tidak menunjukkan angka yang sama. Tidak terlepas dari ketidaktransparan aplikasi, Lani juga mengungkit tentang sistem slot yang merugikan para mitra. Beda restoran, beda orderan, semuanya 12.000 total lah. Iya, segini aja. Berarti satunya berapa tuh, Pak? Selain persoalan teknis dalam aplikasi, para pengemudi juga harus berhadapan dengan masalah struktural yang lebih besar, soal potongan biaya dan regulasi yang terus berubah. Mengacu pada CNBC Indonesia, potongan biaya aplikasi ojek daring awalnya ditetapkan sebesar 10% pada tahun 2018. Kemudian persentase ini meningkat pada 2019 dan terus naik hingga tahun 2025, mencapai 30%. Adil lah, namanya mitra kan saling menguntungkan. Kalau ini kan ibaratnya berat sebelah. Keluh kesah itu selalu dirasakan oleh banyak pengemudi ojek daring yang disebut mitra oleh aplikasi penyedia layanan ojek dan pengantaran makanan atau barang. Terminologi mitra ini datang dari sistem bisnis yang mengaktifkan konsep gig ekonomi, di mana kelompok pekerja tidak memiliki kepastian ekonomi dan hak tenaga kerja yang memadai. Seperti halnya hubungan kemitraan antara pengemudi dengan pihak aplikasi yang memegang sistem bagi hasil. Pengemudi menyiapkan kendaraan pribadi, sementara perusahaan menyediakan platform sebagai perantara yang menghubungkan pengemudi dengan pelanggan. Para pengemudi ini juga disebut mitra bukan karyawan, sehingga penghasilan mereka tidak tetap.
Mereka bergantung pada sistem aplikasi yang sepenuhnya ditentukan oleh algoritma. Sistem ini memang memberikan fleksibilitas, namun tidak terlepas dari potensi eksploitasi, terutama terkait ketidaktransparan dalam pembagian tarif dan distribusi pesanan. Kalau mengenai kemitraan, ini pandangan dari asosiasi bahwa antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudinya ini adalah B2B, business to business. Jadi yang satu adalah usaha perusahaan aplikasi teknologi, yang satu adalah si driver ini adalah pengusaha mikro yang dia memiliki sepeda motor sendiri dan memiliki alat device atau alat untuk mencari order sendiri, namun memang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi untuk menjalankan aplikasinya, mencarikan order. Jadi ini bukan kami ini pengemudi ojek online ini bukan tenaga kerja, karena kami adalah para pengusaha juga, namun bergerak pada bidang mikro gitu. Karena kami yang menyediakan semua dan kami tidak diupah, tidak digaji. Tanpa pengawasan ketat dari otoritas dan dengan jutaan orang yang kini menggantungkan hidupnya pada aplikasi, ketergantungan ini pun menciptakan relasi yang timpang, di mana sistem digital mengatur banyak hal, sementara posisi mitra semakin lemah untuk memperjuangkan haknya. Kind of like the general rule that we followed is, like where there would be existing users, meaning near schools, train stations, churches, or near the airport and the malls. That was my consideration in terms of picking the routes. So a mix of residential and some commercial areas also. Kalau dulu yang namanya dulu perusahaan kan jual ini Kak, nyari customer, mereka bakar duit, jadi berani ngasih jaminan argo gede. Istilah bakar duit merujuk pada strategi promosi awal yang digunakan oleh perusahaan teknologi transportasi untuk menarik pelanggan dan mitra pengemudi, termasuk memberikan insentif dan tarif tinggi. Namun dalam laporannya, jurnalis Filipina ini mengungkap bahwa meskipun perusahaan aplikasi melakukan ekspansi besar-besaran, banyak yang belum mencatatkan keuntungan. Dan akhirnya berdampak pada skema pembagian tarif serta pengurangan insentif bagi para mitra. But in the worker story, if you look at the finances, I also got the financial statements of Grab. So they're actually not profiting. Sampai sekarang juga aplikasi yang mereka gunakan tidak ada pengawasan, tapi sudah terlanjur begitu banyaknya driver ini yang menggantungkan hidup pada bisnis ojek gitu ya. Bersama 7 rekan lain, saya melakukan pengumpulan data selama 2 minggu. Kami memesan layanan pengantaran orang dengan motor dan mobil, serta makanan untuk mendapatkan sampling perbandingan tarif yang dibayarkan oleh pemesan dengan pendapatan bersih mitra. Selain itu, saya juga mengumpulkan data dari 20 ojek daring dengan perolehan 774 rute pengantaran pesanan. Dari hasil pengolahan sampling data dengan total 34 transaksi Gojek dan 40 transaksi Grab, ditemukan 12 transaksi GoRide lebih dari 15% potongan aplikasi dengan persentase tertinggi mencapai 37%. Kemudian, hanya 1 pemesanan GoFood yang potongan aplikasinya di bawah 15%. Sampling data menunjukkan potongan tertinggi layanan GoFood mencapai 51%. Orderan 14.400 ini. Nah, 2 orderan ya? Iya. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 667 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi menetapkan tarif layanan dalam beberapa zonasi. Untuk zonasi Jabodetabek sendiri, diberlakukan biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.550 per kilometer. Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.800 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa 4 kilometer pertama
yaitu Rp10.200 sampai dengan Rp11.200. Sejak 4 bulan lalu, saya telah menghubungi pemerintah untuk meminta keterangan terkait permasalahan ini. Namun, saya selalu mendapat penolakan dengan alasan mereka tengah menyusun regulasi untuk para ojol. Faktanya sampai video ini dipublikasikan, belum ada regulasi baru yang diterbitkan untuk menegakkan keadilan bagi mitra ojek daring. Keluhan ini terus dirasakan para mitra. Mereka merasa terjebak dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh sistem aplikasi. Saya juga menghubungi salah satu perusahaan aplikator melalui email untuk meminta data skema pentarifan ojol. Namun tidak kunjung mendapat balasan dari perusahaan tersebut. Dengan total perjalanan 126 km, Ruri hanya membawa pulang Rp191.400. Sementara itu, Rombiatun menempuh perjalanan 80 km dan mendapatkan Rp105.000. Di sisi lain, Lani memperoleh Rp146.700 dengan total perjalanan 75 km. Kondisi ini menyoroti minimnya transparansi dalam sistem perhitungan tarif pada aplikasi. So I think there's like their position is really like in the negative. Because they have to invest a lot at the start. So meaning the drivers and the riders with Grab during their first year, they would get a lot of incentives. So this is a way for Grab to entice more workers to work with them. So that's why over the years they would do deductions. Sesampainya di kontrakan, Lani langsung mengabari sang istri di kampung. Hampir seluruh pendapatan setiap hari ia kirimkan kepada keluarganya. Sisanya, ia sisihkan untuk kembali membeli bensin sembari berjuang di jalanan. Begitulah hari-harinya, memastikan keluarga di kampung tetap bisa makan, walau kadang ia sendiri harus menahan lapar. Penghasilan para mitra memang tak selalu pasti. Mereka bergantung pada jumlah order, jarak tempuh, dan kebijakan tarif dari aplikasi. Sementara dalam laman resmi perusahaan terkait, hanya tertulis mengenai biaya tambahan sebesar Rp3.000 untuk jam-jam sibuk, seperti pukul 6 sampai dengan 9 pagi dan pukul 4 sore sampai dengan 8 malam. Sebanyak 46 dari 63 sampling perbandingan tarif dari perolehan data yang kami kumpulkan menunjukkan biaya potongan aplikasi melebihi 15% dari kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Hasil ini diterima dengan membandingkan layar aplikasi pemesan dan pengemudi. Dalam aplikasi pemesan, terdapat rincian biaya yang terdiri dari biaya tarif dan platform fee atau biaya jasa aplikasi. Artinya ketika pemesan membayar, harga tersebut seharusnya sudah meliputi biaya jasa aplikasi. Meskipun demikian, masih terdapat selisih dari harga yang dibayarkan pemesan dengan pendapatan yang diterima oleh pengemudi, dan ini tidak dituliskan secara transparan oleh aplikator, seperti yang terjadi dalam sampling data berikut. Pemerintah harus berkeadilan dan menjalankan fungsi dari keadilan tersebut, bahwa kami juga sebagai warga negara yang kami membayar pajak, baik pajak kendaraan bermotor kami, juga dari pendapatan kami itu ada dipotong oleh perusahaan aplikasi, dimasukkan ke dalam pajak penghasilan. Artinya di sini pemerintah harus melindungi pengemudi ojek online dimanapun dari platform apapun. Kami telah menghubungi salah satu perusahaan aplikator melalui email untuk meminta data skema pentarifan ojol. Namun, tidak kunjung mendapat balasan dari perusahaan tersebut. Dari cerita Ruri, Rombiatun dan juga Lani, rasanya patut kita pertanyakan. Apakah penyedia aplikasi menolong atau justru menodong para mitra?